Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di IKT channel kaum awam, masih dalam program Ilmu Tajwid Dasar The Series. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian dari istilah tartil. Namun dari ketiga pengertian tartil yang disampaikan, ada beberapa istilah yang masih perlu kiranya untuk didalami lagi atau diberi keterangan tambahan. Sebelum lanjut, perlu diingat kembali bahwa meski berbeda dalam hal kata dan kalimat, ketiga pengertian tersebut mempunyai makna dan maksud yang sama. Makanya dikatakan bayanun lafzi ini sama dengan tajwidul huruf, sama dengan ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Itu bagian pertama dari tartil. Kemudian bagian kedua yakni bayanun ma'nawi, ini adalah sama dengan ma'rifatul wuquf, sama dengan tadabburul ma'ani. Baiklah, kita masuk ke istilah yang pertama yakni tajwidul huruf. At-tajwid itu mempunyai tiga makna kurang lebih, yakni at-tahsin, al-itqan, dan al-ihkam. At-tahsin sendiri itu mempunyai makna hal menjadikan baik, memperbaiki, mempercantik, memperbagus, menghias, dan membuat lebih baik dari sebelumnya. Al-itqan artinya adalah hal mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Sedangkan al-ihkam itu mempunyai makna hal mengerjakan dengan sempurna dan mengerjakan dengan menguatkan. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya kata tajwid itu mengandung unsur memperbaiki, menyempurnakan, menguatkan, membaguskan, dan menghias atau memperindah. Sedangkan al-huruf itu adalah bentuk jamak dari al-harf, huruf. Yang dimaksud adalah al-huruful hijaiyah, huruf hijaiyah yang juga dikenal dengan huruful mabani, yakni huruf-huruf yang berfungsi untuk membentuk sebuah kata di dalam bahasa Arab. Kemudian yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa makna dari tajwidul huruf yang kami sampaikan ini adalah sudah mencakup seluruh pengucapan huruf di semua hukum bacaan Al-Quran, seperti idhar, idgham, ikhfa, iqlab, mad, dan seterusnya. Itulah bayanun lafzi, itulah tajwidul huruf yang pada pengertian ketiga hal ini dinyatakan dengan ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan menunaikan hak huruf dan mustahaknya. Di sini ada tiga istilah yang perlu kita perjelas lagi, yakni makhrajul harfi, haqqul harfi, dan mustahakul harfi. Apa itu makhrajul harfi? Makhrajun itu artinya tempat keluar dari kata kharaja yakhruju khurujan. Makhrajul harfi adalah tempat keluarnya suatu huruf tertentu ketika diucapkan. Haqqul harfi adalah cara ucap yang wajib ditunaikan ketika mengucapkan sebuah huruf. Sedangkan mustahakul harfi pengertian singkatnya adalah cara ucap penyempurna. Ketiga istilah ini, baik makhrajul harfi, haqqul harfi, maupun mustahakul harfi, insyaallah akan kita perdalam lagi di dalam bab yang tersendiri, yakni babu makharijil huruf wa sifatiha. Selanjutnya adalah terkait dengan bagian kedua dari mana tartil, yakni bayanun ma'nawi atau ma'rifatul wuquf atau tadabburul ma'ani. Ketiga istilah ini sudah pernah kami sampaikan,
adalah terkait dengan pemaknaan apa yang kita baca dari Al-Quran. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa ma'rifatul wuquf itu dikaitkan dengan pemaknaan? Baiklah, sahabat Al-Quran, rahimakumullah, mari coba kita bandingkan dua kalimat bahasa Indonesia yang sederhana ini. Yang pertama adalah kakak saya mencuri. Kedua, kakak saya mencuri. Ini keduanya adalah kalimat berita. Keduanya mempunyai kata-kata yang sama, akan tetapi maknanya ternyata berbeda, khususnya pada pelaku pencuri, ya, pada pelaku pencurian. Yang pertama, kakak saya mencuri. Ini yang mencuri siapa? Yang mencuri adalah saya. Sedangkan pada kalimat kedua, kakak saya mencuri, ini memberitahukan kepada kita bahwa yang mencuri adalah kakak saya. Dua kalimat yang sama jenisnya, yakni kalimat berita, kata-katanya pun sama, akan tetapi ternyata berbeda maknanya hanya karena berbeda waktu jeda dalam pengucapan. Sehingga dari sini kita paham bahwasanya waqaf itu mempunyai fungsi untuk menyesuaikan antara perkataan dan makna atau maksud yang dikehendaki dari perkataan tersebut. Selanjutnya adalah istilah tadabburul ma'ani. Tadabbur dalam hal ini adalah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Maknanya adalah memahami apa yang kita baca dari Al-Quran itu, kemudian disertai dengan refleksi kepada diri kita sendiri, dan ada niat untuk mengamalkan. Kurang lebih begitu makna dari tadabburul ma'ani. Dan bagian kedua dari tartil ini insyaallah akan kita bahas di dalam bab yang lumayan panjang dan lebar, yakni babul waqfi wal ibtida'. Ini adalah bab yang tidak kalah pentingnya dari bab yang pertama tadi, yakni tajwidul huruf. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa? Adalah karena keduanya ini sama-sama dibutuhkan untuk menunaikan makna dari tartilul Quran. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, dari pembahasan yang kita sampaikan di atas, maka kita bisa mengatakan bahwa membaca Al-Quran secara tartil itu adalah membacanya dengan tepat, sekaligus memahami apa yang dibaca, disertai dengan refleksi kepada diri dan niat untuk mengamalkan. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, sementara demikian yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan seputar materi tajwid, silahkan ditulis di kolom komentar. Insyaallah akan kami usahakan untuk dijawab melalui video-video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.